Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinand Ramaditya Wahyono dari kelas MJ602 dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto SEMM CPOD sebagai dosen pembimbing di mata kuliah saya. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait analisis kelayakan usaha Senum Farm, studi kelayakan bisnis UMKM peternakan sapi kurban di era pasca pandemi serta pengaruh transformasi digital. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Shanum Farm dan latar belakang dari presentasi kali ini. Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi informasi memaksa banyak usaha mikro dan kecil untuk beradaptasi dengan berjualan lewat sosial media, memanfaatkan e-wallet, sehingga berkolaborasi dengan jasa logistik. Namun, tidak semua usaha mampu bertahan dalam faktor kelayakan. Jadi semuanya bergantung pada usahanya itu sendiri, apakah sudah kuat fondasinya ataukah belum. Nah, presentasi ini menelaah Shanum Farm sebagai contoh usaha yang menjalankan model bisnis tradisional, yaitu ternak sapi kurban, namun mulai merambah kepada pemasaran digital. Tujuan utamanya satu, yaitu memperluas market dan menilai apakah usaha ini dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau ada perlu perbaikan. 4 aspek kelayakan yang saya analisis yaitu yang pertama pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sumber daya manusia, dan finansial. Lanjut, poin pertama yaitu profil singkat usaha. Jenis usahanya adalah peternakan sapi atau livestock skala UMKM, fokus pada penjualan sapi kurban musiman menjelang Idul Adha serta potensi sapi potong. Lokasinya wilayah Kabupaten Solok, Bengkulu, di wilayah Pulau Sumatera, dekat dengan sumber pakan hijauan dan sentra peternakan rakyat. Target pasarnya tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga dan individu pencari hewan kurban yang utama, panitia kurban masjid ataupun komunitas, serta pembeli sapi potong di wilayah sekitar. Model bisnis yaitu membesarkan, menggemukkan bakalan sapi lalu dijual langsung kepada kurban. Pengkurban maksud saya, yaitu langsung bisa dalam hal ini langsung datang ke kandang ataupun yang tertarik menggunakan promosi via TikTok dan Instagram dan transaksi lewat WhatsApp. Selanjutnya kita beralih ke poin kedua yaitu terkait aspek pemasaran dan pasarnya itu sendiri. Yaitu yang pertama peluang dan kekuatan. Permintaan sapi kurban relatif stabil dan musiman setiap tahun atau biasa kita sebut captive market. Sudah hadir di TikTok dan Instagram sehingga dapat menjangkau calon pembeli lintas daerah. Konten ternak, kondisi sapi, bobot kandang, dan membangun kepercayaan pembeli adalah modal yang cukup besar. Yang sangat besar bahkan saya dapat katakan. Pasar lokal yang loyal, pembeli cenderung mengulang tiap musim kurban untuk merayakan kurban itu sendiri. Tantangannya terdapat 4 setidaknya yang dapat saya rangkum. Followers masih 1.000, jangkauan organik dan brand awareness yang masih terbatas. Yang kedua yaitu penjualan yang sangat musiman menumpuk di periode Idul Adha. Yang ketiga yaitu banyak pesaing peternak kurban di marketplace dan media sosial. Dan keempat belum ada katalog harga atau testimoni yang terstruktur untuk meyakinkan pembeli baru. Berdasarkan semua aspek ini, penilaiannya adalah cukup layak, pasar jelas dan loyal, namun jangkauan pemasaran digital perlu diperkuat. Selanjutnya kepada poin 2 aspek B, yaitu terkait aspek teknis dan teknologi, proses produksi, lokasi dan fasilitas, teknologi pemasaran, dan teknologi transaksi. Seperti yang kita dapat ketahui, proses produksinya di sini dari bakalan sapi, dengan pakan hijau dan konsentrat, perawatan kesehatan hingga sapi siap dijual saat kurban. Lokasi dan fasilitas itu banyak biaya hijauan yang relatif lebih murah karena di situ masih banyak sumber-sumber pakan yang organik. Teknik pemasaran memanfaatkan smartphone, konten TikTok, foto Instagram, dan modal teknologi rendah sehingga dapat mudah dijalankan. Teknologi dalam transaksi via WhatsApp yaitu bisa via Instagram ataupun mau dihubungi via TikTok bahkan dapat datang ke kandang sendiri. Potensi tambah e-wallet transfer untuk DP dan pembayaran yang jarak jauh.
Penilaiannya sekali lagi layak secara teknis, proses produksinya sederhana, dan teknologi pemasaran murah dan terjangkau. Aspek C yaitu terkait apa saja yang sudah dimiliki dan perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah keahlian teknis beternak untuk merawat sapi, pemahaman pasar kurban lokal, tenaga kerja keluarga, sehingga biaya SDM yang efisien. Yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan untuk konten dan editing video, manajemen media sosial yang konsisten, dan pencatatan keuangan dan administrasi. Secara penilaian, layak dengan catatan SDM teknis kuat, namun kompetensi digital dan administrasi masih sangat perlu untuk dikembangkan. Aspek finansial di sini adalah estimasi yang perlu diverifikasi oleh pemilik. Saya mendapatkan gambaran market secara menyeluruh di Indonesia. Estimasi HPP per ekor adalah 17,5 juta dengan harga jual 22 juta dan laba kotor adalah 4,5 juta sehingga margin kotor kurang lebih adalah 26%. Apabila kita perlihatkan dalam chart atau bagan seperti yang bisa dilihat dalam kiri bawah, skenario musim 1 kurban kurang lebih 15 ekor yang terjual. Laba kotor per musim yaitu 67,5 juta. Modal berputar relatif cepat dan per siklus tidak butuh modal teknologi besar sangat menguntungkan secara finansial dan layak bila penjualan terjaga. Poin ketiga yaitu adaptasi pasca pandemi dan era digital. Yang pertama, go digital. Beralih dari penjualan mulut ke mulut atau biasa disebut mouth to mouth sehingga bisa mengupgrade ke TikTok dan atau Instagram sehingga menjangkau pembeli di luar lingkungan sekitar. Konten visual yang menarik, contohnya video hook dengan hook menarik, video perawatan kandang, video pemberian pakan dan lain sebagainya sehingga memberikan kepercayaan kepada pembeli agar dapat bertransaksi di Sanum Farm. Transaksi jarak jauh sudah dimulai difasilitasi dengan menghubungi lewat WA, TikTok, bahkan Instagram. Dan kolaborasi logistik juga sangat perlu. Peluang bekerja sama dengan jasa pengiriman antar hewan untuk membeli lintas daerah saat musim kurban. Dan di sini kita sudah berada di poin nomor 4, yaitu bagian kesimpulan dan saran perbaikan. Kita dapat simpulkan bahwa Sanum Farm layak dilanjutkan dan dikembangkan dengan perbaikan pada sisi pemasaran digital. Alasannya adalah satu, pasar kurban yang stabil dan loyal setiap tahun, produksi yang teknologi murah dan mudah dijalankan, margin yang sangat sehat 26% per produk atau per sapi dan modal berputar secara cepat. Sudah mulai go digital dengan fondasi sudah mulai ada seperti sudah ada akun TikTok dan akun Instagram sehingga dapat mempermudah penjualan di kemudian harinya. Saran perbaikan yaitu posting konten rutin dan konsisten, jadwalkan secara mingguan untuk menaikkan followers dan jangkauan. Yang kedua, buat katalog harga dengan tipe berat sekian adalah harga range-nya adalah sekian hingga sekian, itu akan mempermudah pembeli dan kita harus ingat testimoni pembeli juga sangat penting. Yang ketiga, diversifikasi. Yang pertama, sapi potong dan akikoh agar tak bergantung musim kurban. Jadi, musim kurban ada juga marketnya, di musim akikah juga banyak marketnya. Yang keempat, rapikan pencatatan keuangan untuk dapat dievaluasi secara bulanan, bahkan mingguan. Yang kelima, manfaatkan e-wallet, transfer, dan sistem DP untuk pembelian luar kota. Terima kasih. Berikut adalah analisis kelayakan usaha Shanum Farm yang bergerak di eh, peternakan hewan kurban khususnya sapi. Di TikToknya adalah @shanum.farm_id dan di Instagramnya adalah @shanumfarm. Sekian, terima kasih.